Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sekarang sesi JavaScript lagi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang operator data dan tipe data dan operator logika. Mari kita lihat apa saja isinya. Di sini seperti yang saya tulis, tipe data itu ada 7 jenis: integer, float, double, string. Sebentar, dia salah. Ada yang double sini. Nah, ada integer, float, double, string, char, array, dan boolean. Sedangkan operator logika ada and, or, dan not. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang integer, float, double, string, char, array, boolean, kemudian operator logikanya akan diperhatikan. Nah, jadi saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe data tadi ya. Yang pertama adalah integer. Apa itu integer? Integer adalah tipe data yang menyimpan data sebatas angka saja. Contohnya misalnya 10, 23, 1, dan lain-lainnya. Oke. Kemudian float. Bagaimana float? Float adalah yang menyimpan angka desimal. Contohnya, contoh 1,5 atau 12,7 dan lain-lainnya. Bagaimana dengan double? Double itu dia mirip seperti float. Hanya saja dia lebih rinci. Seperti float, tetapi lebih rinci. Contoh 3,05443561. Nah, dia lebih rinci daripada float tadi, yang jika float hanya menyimpan seperti 1, sekian, maka double akan menyimpan 1, sekian dan sekian, dan contoh lainnya. Oke. Bagaimana dengan string? String dia menyimpan sebuah karakter, atau bisa disebut misalnya contohnya nama begitu, kayak Udin, Asep, Job, dan lain-lainnya. Oke. Bagaimana dengan char? Kalau string dia menyimpan satu karakter, maka char hanya menyimpan satu huruf saja, satu huruf. Ya, contoh A, B, C, dan lain-lainnya hingga Z. Kemudian kita lanjut dulu ke boolean. Bagaimana dengan boolean? Boolean dia jika yang lain tadi menyimpan angka dan desimal, boolean dia hanya menjawab true atau false. Nah, kali ini contoh yang slide, misalnya jika sebuah data itu benar, maka dia akan berisi true, tapi jika ada kesalahan dalam data, maka dia akan membuat false. Seperti digunakan ketika kita ingin login ke akun email kita, jika passwordnya salah,
maka kita tidak masuk, maka hasilnya false. Tapi jika dia berhasil, maka dia akan true hasilnya. Kemudian bagaimana dengan array? Array itu dia dapat menyimpan banyak data. Tidak seperti tadi yang integer, float, double, string, char, dan boolean yang terbatas. Array dapat menyimpan lebih banyak data daripada yang lainnya. Kemudian setelah ini kita akan melakukan contoh-contoh dari tipe-tipe data ini. Kita buka dahulu. Ini sebelumnya kita hapus. Ini saya kemarin. Nah, seperti biasa. Oke, seperti yang saya bilang tadi, kita akan menggunakan membuat contoh-contoh untuk ini. Mari kita mulai dulu. Misalnya kita buat saja var misalnya. Nah, pertama ada integer yang berisi angka, kita bisa jadiin sebenarnya terserah ya. Dan kita kasih tidak serah integer, kita buat satu saja, satu, kemudian tutup, kemudian var float dia desimal, maka kita kasih 2.5, kemudian var double kita berikan dia 2.5901467. Kemudian kita lanjut ke var string. Kita lanjut ke string ya, string. Setelah name kita kasih dia nama Udin. Kemudian varchar, ini kita berikan dia satu huruf saja ya, K. Kemudian terakhir tentang untuk boolean akan saya berikan contoh nanti. Sekarang kita akan coba var apa ya sudah tadi yang terakhir array. Nah, array itu contoh misalnya begini. Ini kita kasih salah satu Udin kemudian koma aset tik Budi. Nah, kemudian kita berikan console log ini kita buat nama ini. Kemudian sini float, di sini double, di sini string, char, dan array. Oke. Kemudian kita save dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya seperti yang tadi. Yang ini untuk ya yang sudah sebutkan tadi, ada integer, float, double, string, char, dan array. Bagaimana dengan
boolean, maka boolean dia kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, kita buka dulu. Ini kira-kira tentang boolean secara solo. Nah, dia seperti ini, true dan false itu. Misalnya variabel matematika 90, fisika 85. Maka jika matematika lebih tinggi dari 85 dan fisika lebih tinggi dari 90, maka dia akan diterima. Kalau tidak, dia akan gagal. Mari kita lihat hasilnya. Bentar, ini kita buka inspect. Nah, begini ya kira-kira. Jadi ada sedikit error. Nah, kita sudah mempelajari tentang tipe data. Oke, kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu operator logika tentang AND, OR, dan NOT. Oke, sudah tentang operator dan logika. Jadi saya akan menjelaskan singkat saja tanpa contoh. Bisa sebutkan operator logika ini adalah semacam lambang yang melambangkan tentang penggunaannya dalam tanda kurung. Misalnya sebentar, jadi dia hanya lambang misalnya begini dalam codingan. Dan misalnya A, misalnya kita ingin membuat A dan B, maka dia akan ditulis seperti A, banyak dengan 2 kali B. Begitulah dia ditulis dalam operator logika JavaScript. Itu pula misalnya seperti A atau C, dan yang ini not, artinya ya sudah diketahui. Misalnya kita ingin, misalnya ada tiga data A, B, dan C, dan kita hanya inginkan data A dan B saja, maka kita membuat tanda seru C yang artinya not C, berarti data selain C. Mungkin itu saja yang akan saya berikan, saya jelaskan untuk saat ini, dan terima kasih telah menonton. Sekian dan sampai jumpa lagi.